Yaps, kemarin waktu gua gabut nyari game di Play Store, gua nemu game yang dulunya itu pernah ada. Ya, Super Sash. Kenapa bisa game Super Sash Who in the Impostor ini bisa rame? Padahal game ini sudah jelas-jelas banget niru dari Among Us. Oke, jadi game Super Sash ini game apaan? Ya kayaknya gua nggak usah bahas mekanisme game ini sih, karena mungkin kalian sudah familiar banget sama game yang bernama Among Us. Game ini pertama kali dirilis secara gratis di ponsel pada Juni 2018 dan PC pada Agustus di tahun yang sama. Pokoknya inti dari game yang kayak begini adalah bekerjasama untuk mencari impostor atau penyamar, dan kalau kalian gagal sebagai kru map, ya kalian bakal kalah. Terbukti dari data di Google Trend, yang mana Among Us rame banget pada akhir tahun 2020 lalu. Terus kenapa bisa game Among Us ini bisa rame? Mungkin gara-gara beda dari yang lain. Yaps, beda. Gua baru kali ini nemu game yang beginian. Ditambah lagi waktu itu ada banyak konten kreator mencoba memainkan game ini. Jadinya secara nggak sengaja mereka mempengaruhi game Among Us. Menurut Stamcard, bahkan 6 bulan setelah rilis awal, game ini hanya memiliki rata-rata 8,2 pemain saja. Pada Juni 2020, game ini berhasil menembus 500 pemain rata-rata. Kemudian menjadi sorotan para streamer Twitch. Rata-rata penayangan waktu itu bisa sampai sebesar 204.000 sampai 3.500 streamer bersamaan pada September 2020. Jadi jujur aja sebenarnya game Among Us ini rame-ramenya di Twitch. Ditambah lagi emang masa pandemi waktu itu, dimana orang lagi butuh hiburan lah. Tetapi nggak lama game ini mulai menurun statistiknya. Pada bulan Januari tahun 2020, penayangan serentak rata-rata secara signifikan lebih kecil, hanya 42.100 sampai sekitar 20% dari bulan September sebelumnya. Coba kalian lihat game sebelah, yaitu Minecraft, dimana game ini tetap populer sejak tahun 2011, yakni dengan pembaruan kontennya yang berkelanjutan. Kalian bisa lihatlah data di Google Trends. Itu datanya sudah mulai menurun dari tahun 2021 sampai sekarang. Kenapa bisa game Among Us mulai sepi? Kalau menurut The Impoiner Optimist, game Among Us ini emang gak cocok jadi game bertahan karena desainnya yang tidak menarik atau 2D gitulah. Peminat dalam jangka panjang dan karena developernya tidak bisa update secara rutin. Dan ya asalkan tahu, developer dari game Among Us ini yaitu Innerslot itu bukan merupakan developer game yang besar, melainkan sangat kecil anggotanya. Itu bahkan cuma 5 orang pada waktu itu. Makanya nggak heran Among Us ini jarang banget dapat update. Pada saat Among Us ini lagi rame-ramenya, sehingga menciptakan kesan yang monoton dan membosankan. Ditambah lagi indikator terakhir jatuhnya Among Us adalah perkembangan vaksinasi COVID-19 dan karantina menjadi penyebab yang ngebikin para playernya kesulitan untuk bergaul dengan teman-teman mereka dan memuaskan jumlah interaksi sosial yang mereka inginkan. Setelah karantina dan pembatasan dicabut, lebih banyak orang akan menggunakan waktunya untuk pergi ke luar rumah dan mengunjungi teman-teman mereka daripada di dalam rumah untuk bermain game Among Us. Tapi pada November 2021, dirilislah game ciplakan atau tiruan yang sama persis dengan Among Us yang sangat-sangat niat dengan developer Rip Production, yaitu game Super Sash Who is the Impostor. What do you want? Who are you? If this continues, none of us are getting out of this alive. I have to find you. Wait! You are the imposter. Yang mana secara gameplay game ini mirip-mirip banget dengan Among Us tapi dengan versi grafik 3D. Dan ya, game ini udah gempar banget iklannya di awal-awal rilis dengan mengandalkan kata Among Us versi 3D. Pokoknya pas awal-awal rilis, gamenya sudah mulai rame karena tren 1 di Play Store waktu itu. Bahkan sampai sekarang Super Sash ini sudah punya 300 juta total player di seluruh dunia. Alasan pertama, sudah pasti karena grafiknya. Ini seharusnya kalian sudah sadar banget sih. Grafik dari Super Sash ini mengambil tema 3D, yang mana emang zaman sekarang orang
orang-orang lebih suka milih yang 3D dibanding dengan game yang grafik 2D, ya karena mengikuti perkembangan zaman gitu. Alasan kedua, sistem yang nggak monoton. Yaps, Superstars ini punya fitur layak game-game kompetitif kayak mode rank, casual, dan custom, sehingga menjadi game ini bukan menjadi game fun-fun biasa, tapi malah jadi game kompetitif. Bahkan ada papan peringkat kayak gitulah. Dan juga skin-skinnya itu lebih banyak daripada Among Us, sehingga membuat gameplaynya menjadi tidak monoton. Alasan ketiga, kosmetik dan item-item yang unik. Superstars ini punya banyak item-item dan skin-skin yang unik-unik, sehingga menjadi nilai jual tersendiri lah. Dan terakhir karena faktor konten kreator, ya dimana karena ada fitur open mic sehingga banyak orang yang pengen nyobain, sehingga membuat suasana yang mendebarkan orang bisa teriak sesuai keinginan mereka. Ya, oke, top, let's go. Mau apa? Mau pengakuan apa? Gue Joker yang bisa masuk ventilasi. Gue adalah Joker yang bisa masuk ventilasi. Bukan imposter. Dia cuma mau main-main. Ya nggak bisa gitu lah, masuk ventilasi pembunuh. Mana ada teorinya begitu? Woi, kuning woi. Emang ada teori begitu? Joker apa lu kira main kartu gaple anjing? Guys, iya guys. Kuning. Kuning. Joker apa sih? Joker bikin teori sendiri. Woi. Rasanya kuning guys. Kuning deh. Kuning. Kuning. Persetan dengan teori Joker. Lu kira Batman anjing? Sumpah demi Allah. Sumpah Eja ALLAH. Buset sampai ngeja demi Allah lu. Dah, ribut. Terserah. Bukan gue. Bukan Lah bukan dia, Cok. Bener, Cok. Lah terus siapa? Dan gak seperti Among Us dulu, harus mengetik manual atau menggunakan Discord gitulah. Adanya event tertentu yang bisa bikin game Among Us makin menarik. Belum lagi adanya sistem gacha dan super pass yang banyak banget yang suka gitu. Pokoknya game Superstars ini menang di grafik dan fitur-fiturnya sih. So, setelah tahu bagaimana menurut kalian, apakah game Superstars ini game plagiat? Bisa tulis di kolom komen. Tapi bisa jadi game Superstars yang dimana kepopulerannya akan tergantikan sebuah game yang baru yang lebih menarik secara gameplay. Itu sudah menjadi hukum terus berkali dari tahun ke tahun. Tinggal bagaimana mereka developer akan mencari solusi terbaik untuk game ini. Mungkin yang gue sarankan untuk developer game Superstars adalah lebih menambahkan event-event di dalam game yang menarik. Contohnya dengan berkolaborasi dengan game populer lainnya. Hal ini bakalan bisa membuat jangkauan player yang dulunya tidak mengenal game ini dan menjadi lebih kenal bahkan bisa memainkannya. Mungkin itu aja alasan-alasan kenapa game Superstars ini bisa laku banget ketimbang game pendahulunya. Dan kalau kalian ada alasan-alasan yang lain, bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe.